Oke, perkenalkan nama saya Tevano Edward Larson Alfayet, kelas F, NIM 20120128. Saya akan membuat tutorial mata kuliah program web. Oke, yang pertama, fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang beri nama tertentu dan berfungsi menyelesaikan pekerjaan spesifik. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Fungsi ada dua, yaitu yang pertama, fungsi dengan nilai balik. Yang kedua, fungsi dengan nilai tanpa balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Yang kedua, fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai tertentu. Membuat fungsi dalam JavaScript. Fungsi dibuat menggunakan kata function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Oke, kita ketik function, nama fungsi dalam kurung daftar parameter, tutup kurung, buka kurung kurawal. Select 2, badan fungsi, tutup kurung kurawal. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti dengan nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian nilai balik adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Pilih terminal, new terminal. Oke, tunggu, kita ketik node, lalu enter. Setelah itu kita ketik function. Kata function kali fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan dalam fungsi dan nilainya akan kembali lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat dalam fungsi. Untuk fungsi tanpa nilai balik, kita tidak perlu menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Oke, kita masuk ke terminal, new terminal. Kita ketik node, enter. Setelah itu kita ketik function. Kita ketik node, kita ketik function cetak, spasi cetak. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak nilai string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua proses dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali di baris pemanggil fungsi bersangkutan. Lalu untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Oke, kita pilih new terminal. Kita ketik node, enter. Kita ketik var spasi hasil. Pada contoh di layar, 10 dan 20 adalah argumen atau parameter aktual yang dikirim ke badan fungsi. Nilai 10 disalin ke parameter A dan 20 disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter berbeda sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, hasil kali 20, 20, dan sebagainya.
Berikut contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik perintah di layar. Oke. Setelah itu kita masuk ke, kita buat folder baru dengan nama fungsi.js, lalu enter, ketik var redline. Oke. Setelah itu kita masukkan nilai A. Nilai A sama 1,25. 1,25, enter. Masukkan nilai B. Kita masukkan nilai B 4,0. Lalu kita enter. Oke. Masalahnya sudah selesai. Jika Anda tidak suka dengan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Oke. Yang saya blok ini. Berbeda dengan fungsi memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke im variabel. Oke. Setelah itu kita masuk ke parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya satu fungsi memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke im fungsi yang akan diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi menjadi dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim. Terdapat dua istilah dalam parameter, yaitu parameter formal, parameter yang terdapat pada definisi fungsi. Parameter aktual, nilai sebenarnya akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering disebut argumen. Perhatikan contoh pada layar. Oke, kita masuk lagi ke fitur berikutnya. Kita pilih terminal, new terminal. Oke. Kita ketik node, lalu enter. Lalu kita double slash function. Pada kode di layar, parameter A dan B adalah parameter formal, sedangkan X dan Y adalah parameter aktual. Oke. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan diletakkan ke dalam fungsi dengan mekanisme pass by file. Sedangkan nilai parameter tipe objek akan diletakkan menggunakan mekanisme pass by referensi. Pass by file. Dalam pass by file terjadi proses penyalian nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai pada parameter formal tidak akan mengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh per layar. Oke. Masuk ke fitur berikutnya lagi.
kita masuk ke buat folder baru dengan nama pass by violence do.js. Oke, lalu enter. Kita masuk, kita ketik scriptnya, function maka x hasilnya x ini hasilnya 100, ini hasilnya 200. Setelah ditukar, x ini hasilnya 100, y ini hasilnya 200. Oke. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini diakibatkan A, B, X dan Y terdapat di dalam alamat memori berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai pada var A tidak akan mengubah nilai X dan var B tidak akan mengubah nilai Y. Pass by, kita masuk lagi yang kedua, pass by referensi. Seperti yang telah disebut sebelumnya, bahwa ketika kita melewati objek dari tipe objek dan turunan-turunannya JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by referensi. Pada mekanisme ini kita tidak terjadi penyalian nilai dari parameter aktual ke parameter formal di dalam pass by referensi. Kedua parameter menunjukkan ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut. Oke, kita buat folder baru dengan nama pass by referensi.js, lalu enter. Oke, setelah itu kita ketik scriptnya, function pada kode di layar. Obj dan A adalah dua referensi yang menunjukkan ke suatu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi dengan referensi objek. Ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan A. Setelah itu, kita masuk ke parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter tersebut opsional atau parameter default. Parameter opsional adalah fitur baru dalam JavaScript atau ECMAScript now. Setelah itu, perhatikan kode di layar. Kita masuk lagi, node, enter. Terus kita masukkan ketik function
enter. Suatu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh pada layar. Oke, kita buat terminal baru. Kita ketik node. Oke, kita ketik function spasi cetak buka. Kita buat folder baru dengan nama parameter minus optional optional.js, enter. Oke, lalu kita ketik scriptnya function kita lanjut ke variabel let argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa program mendukung fasilitas variabel let argumen. Dengan fasilitas ini, satu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda dalam JavaScript. Kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Oke, lalu coba kita buat folder baru dengan nama parameter array. .js, lalu kita enter, kita ketik filenya function oke. Maka hasilnya seperti ini. Pada contoh di layar, fungsi sum berfungsi untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewati array dengan jumlah elemen berdasarkan sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawal dengan tanda titik 3 kali dengan res parameter kode yang dapat ditulis sebagai berikut. Oke. Kita buat file baru dengan nama res parameter .js, lalu kita enter. Jadi kita ketik scriptnya function
function. Oke, setelah itu kita masuk ke fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini disebut animaus function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh pada layar. Kita pilih terminal, new terminal, kita ketik node, lalu kita enter, kita ketik var. Buat folder baru dengan nama fungsi tanpa nama .js, lalu enter. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya, var Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang mendefinisikan di dalam fungsi hipotenus. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenus. Oke, sampai di sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.